Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan menyanyikan sebuah lagu, judulnya Menggapai Bintang. Sudah siap? Sudah. Tangan ke atas, menggapai Tuhan. Anak-anakku sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu kita akan membaca doa sebelum belajar. Ibu persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin temannya. Teman-teman, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Sekarang ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang tidak hadir? Ada tidak temannya yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa nak? Tulisan Ishak. Nisam sama Isa. Kenapa Nisam? Isin. Isin kemana? Sanua. Boleh. Sudah diminta izin sama wali kelasnya nak? Sudah tahu. Iya. Siapa lagi tadi yang sakit? Ishak. Isha. Jadi temannya yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh supaya teman-teman bisa berkumpul kembali mengikuti pelajaran. Nah sekarang ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat pelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Masih. Iya, bagus. Siapa di antara kalian yang masih ingat? Angkat coba tangannya. Siapa yang berani? Iya, ada. Silakan, Nak. Usia balik. Iya, usia balik. Ibu mau tanya lagi. Ada tidak di antara kalian yang masih ingat apa itu balik? Masih. Masih, iya, bagus. Siapa yang tahu apa itu balik? Iya, tulis, silakan. Iya, balik katanya menurut Ananda Sulis sampai. Ada yang lain? Siapa? Angkat coba tangannya. Siapa yang berani? Iya, Nada, silakan. Nada apa, Nak? Mendapatkan kedewasaan. Iya, mengalami kedewasaan. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kedewasanya. Pengertian balik itu ada dua macam. Ada secara bahasa, ada secara istilah. Yang disebutkan oleh Ananda Sulis tadi yang mengatakan balik itu artinya sampai, berarti itu menunjukkan pengertian balik secara bahasa. Ya, jadi balik menurut istilah itu artinya mengalami kedewasaan. Kedewasaan yang dialami oleh seorang muslim itu namanya balik. Masih ingat tanda-tanda balik? Masih. Ya, Nada. Ditumbuhi letaknya Iya, bagus, tepuk tangan dulu untuk Nada. Apa? Haid, bagus. Jadi kalau yang dialami laki-laki itu menurut ilmu biologi badannya apa tadi? besar. Iya, badannya mulai tumbuh besar. Wajahnya mulai ditumbuhi kumis. Kalau yang dialami perempuan, iya, haid. Nah, tadi kalian sudah tahu apa sih itu balik? Apa sih itu tanda-tanda balik? Sekarang ibu mau tanya, adakah di antara kalian yang sudah mengetahui
kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh anak yang telah mengalami usia balik? Ada yang tahu? Sholat fardu bagus. Sholat fardu. Apa lagi? Menuntut ilmu. Apa lagi? Menghormati orang tua. Jadi semua yang anak-anakku sebutkan tadi itu termasuk contoh kewajiban setelah usia balik. Nah, ibu mau tanya lagi, mampukah kalian melaksanakan kewajiban anak setelah usia balik? Mampu tidak? Mampu. Jadi kalian mengatakan mampu, berarti mulai dari sekarang meskipun kalian belum balik harus dibiasakan. Paham? Paham. Nah, sekarang ibu mau jelaskan kepada kalian apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini, agar peserta didik dapat memberi contoh kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang mengalami apa? Usia yang dialami oleh anak yang sudah balik. Jadi nanti ada beberapa kegiatan yang harus anak-anakku selesaikan ya. Ada nanti yang dilakukan secara berkelompok, ada juga yang dilakukan secara mandiri. Paham? Paham. Perhatikan baik-baik ya. Halo Sobat Solihan, kita lanjutkan pelajaran PAI kelas 4 bab 4 dengan materi kewajiban setelah usia balik. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kalian sudah menyimak video itu di atas? Sudah? Sudah. Kalian sudah paham isinya apa? Sudah. Iya, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu untuk Lesti. Ananda Lesti mengatakan, apa itu auratku? Siapa di antara temannya yang mau bantu menjawab? Iya, di bahasa silakan. Aurat? Iya. Apa nak? Iya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi aurat katanya itu nak, aurat itu menurut Andi Baso bagian tubuh manusia yang harus ditutupi. Iya, jawaban yang bagus. Jadi aurat itu bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Ada batasannya. Ada perbedaannya antara aurat laki-laki dengan aurat perempuan. Auratnya laki-laki itu ada yang tahu? Anggota badan antara pusar sampai lutut. Bagus. Auratnya laki-laki anggota badan antara pusar sampai lutut. Iya, bagus. Nyimak tadi video. Ibu akan melakukan sebuah games, sebuah permainan, namanya talking stick. Jadi ibu sudah menyiapkan sebuah tongkat kecil, sebuah tongkat ajaib. Siapa di antara anak-anakku nanti yang beruntung, dialah yang menerima tongkat ini. Dan yang menerima tongkat ini harus menjawab pertanyaan dari ibu. Paham tidak? Paham. Kalau lagu berhenti berarti ibu sudah mendapatkan di antara anak-anak ini yang beruntung mendapatkan tongkat ajaib ini. Paham? Paham. Sudah siap? Sudah. Kita mulai ya. A, ba, ta. Ada anak yang soleh ketika
Siapa ya yang di antara kalian yang beruntung? Yang beruntung Rifka. Nah, sekarang ibu mau tanya. Tahu tidak apa itu auratnya? Aurat itu apa? Apa? Siapa di antara temannya yang bisa bantu di sini? Ya, yang dibasuh berarti tongkat ini berikan kepada temannya yang mau membantu. Ya, yang dibasuh apa tadi itu auratnya? Yang lain benar tidak? Benar. Pertama dulu tuan Joko. Kalian tadi tonton di video. Apa kewajibannya, Nak? Paham tidak? Kalau tidak tahu, berikan tongkatnya kepada temannya yang mau membantu. Apa, Nak? Salat fardu. Iya, sholat fardu. Yang lain benar tidak? Benar. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, karena Nada sudah menjawab pertanyaan dari ibu dengan tepat, maka dia juga berhak untuk mengambil snack yang ada di kotak emas ini. Terus yang memasuki usia balik. Karena jawabannya benar, maka dia juga berhak mendapatkannya. Tapi tidak boleh dimakan sekarang, simpan dulu di lacinya. Ya, supaya anak-anakku bisa paham, kalian bisa baca materi yang ada pada lembaran ini. Ini nak dibaca supaya kita paham. Jadi nanti kalau ada tugasnya, karena nanti sebelum pelajaran selesai ada tugas yang harus dikerjakan secara mandiri. Jadi gunanya ini. Paham? Ya. Baca dia, baca. Bukan hanya sekedar diambil. Dibaca baik-baik, dipahami. Kalau ada yang masih kurang jelas, sudah selesai dibaca? Sudah paham isinya? Ada yang masih kurang jelas? Tidak. Berarti semuanya sudah paham ya? Paham tidak? Paham. Tepuk anak soleh. Tahu tepuk anak soleh? Tahu. Kita mulai ya. A, ba, ta. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Ya. Perhatikan baik-baik. Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Kalian harus mengamati gambar itu secara baik-baik. Nah, sekarang itu gambar apa? Gambar anak yang sedang contoh salat itu merupakan tiang agama, tetapi merupakan kewajiban bagi siapa? Bagi umat Muslim. Bagi menuntut ilmu itu termasuk aspek apa? Ibadah. Bagus. Jadi sudah paham? Nah, jadi kewajiban anak setelah usia balik ada aspek ibadah, ada aspek akidah, ada aspek akhlak. Kalau tugas kita kali ini selain secara mandiri, ada juga yang akan dilakukan secara berkelompok. Jadi ibu tidak membagi anggotanya siapa, ibu hanya membagi 3 kelompok saja. Paham? Jadi ada satu kelompok akhlak, kelompok ibadah, kelompok akidah. Karena kewajiban anak setelah usia balik ada 3, makanya ibu bagi juga menjadi 3 kelompok. Jadi caranya ibu sudah menyiapkan beberapa permen di sini ya. Jadi kalian bisa memilih sesuai yang kalian sukai. Di sini ada 3 macam permen dengan warna dan rasa yang berbeda. Silahkan anak-anakku pilih ya, satu orang dapat satu. Ini gula-gulanya bisa dimakan sekarang atau tidak? Tidak. Jadi sekarang ibu panggil perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil amplop yang sudah ibu siapkan. Amplopnya
Jadi satu kelompok dapat Satu. satu. Warna orange dulu. Sudah dapat semua? Sudah. Nah sekarang ini tugas mau dikerjakan secara apa? Secara berkelompok. Yang namanya berkelompok berarti harus kerja sama. Nah, ini kartu katanya di gunting. Mana letnya? Mana letnya? Jadi nanti kalau selesai digunting, ditempel, kemudian dihias. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Masih ada yang belum? Sudah ya? Kalau sudah, Ibu akan panggil masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasekan hasil karyanya di depan kelas. Yang lain perhatikan. Kewajiban anak setelah usia balik pada aspek akidah. Ya, kewajiban anak pada aspek. Ya. Apa itu contohnya? Meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tepat. Iya, jadi kewajiban anak setelah usia balik pada aspek ibadah menurut kelompok ibadah, sholat fardu dan menuntut ilmu. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok ibadah. Nah, sekarang kelompok yang ketiga, kelompok akhlak. Ya, kewajiban anak setelah usia balik menurut kelompok akhlak yang pertama berbakti kepada orang tua, yang kedua menghormati. Bagaimana menurut kelompok yang lain? Sudah tepat atau masih perlu diperbaiki? Sudah tepat. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok akhlak. Ibu akan memanggil kembali perwakilan kelompok yang hasil karyanya terbaik akan mendapatkan reward dari Ibu. Hadiahnya sudah Ibu siapkan. Siapa sih di antara kelompok yang berhasil mendapatkan hadiah ini? Nah, sekarang Ibu mau panggil perwakilan dari kelompok akhlak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok akhlak. Perwakilan dari kelompok akhlak silahkan tampil di depan. Nah, jadi inilah kelompok yang berhasil menyelesaikan tugas secara berkelompok dan hasilnya paling baik, hasilnya terbaik. Ibu kasih hadiah ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok akhlak. Kesimpulan kita pada hari ini, kita tadi sudah belajar tentang apa? Usia balik kewajiban anak. Kewajiban anak setelah usia balik. Ada berapa aspek kewajiban anak setelah usia balik? 3. Yang pertama, ibadah itu contohnya apa? Sholat fardu. Apa lagi? Menuntut ilmu. Tes sumatif. Ini dikerjakan secara mandiri. Namanya mandiri berarti tidak boleh kerjasama. Baca soalnya baik-baik ya. Silakan tulis namanya. Namanya ditulis di dalam kotak.
soalnya baik-baik. Tidak boleh kerjasama ya. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kalian kumpulkan ya. Bagaimana, masih bersemangat? Masih. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah ada bagian-bagian atau kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yang menarik bagi kalian? Ada atau tidak? Ada. Adakah kegiatan yang kalian tidak suka? Tidak. Ada yang sulit? Tidak. Tidak. Tidak ada ya? Jadi semua kegiatan yang kalian lakukan pada hari ini kalian suka? Suka. Suka. Jadi anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu Profil Pelajar Pancasila. Demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, siapa di antara kalian yang mau memimpin temannya membaca doa? Ya, silakan yang ditulis. Mudah-mudahan dapat menjadi berkah dan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi